Iya. Kita nggak usah pakai hadis Mu'adz. Hadis Mu'adz sudah jelas itu. Mendakwakan yang pertama ahlul kitab. Yang kedua, mendakwakan kaum muslimin yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita lihat contoh yang paling jelas. Dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah hadis Mu'adz, Rasulullah 23 tahun mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Yang Nabi dakwakan ini orang Islam atau bukan? Sahabat Islam bukan? Sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan beriman, itu sahabat. Nabi terus dakwakan tauhid. Lah ayat-ayat Al-Quran isinya tentang apa yang paling besar? Tauhid. Padahal sahabat sudah Islam, bukan musyrikin, tapi tetap didakwakan tauhid. Antum ambil contoh, makanya perhatikan, orang-orang ini ingin memalingkan orang supaya tidak mendakwakan tauhid. Dakwah apa yang dakwakan? Dakwah apa? Politik, siasah, ekonomi. Ya dakwah tauhid yang paling penting. Nabi sejak awal memulai dakwahnya dengan tauhid, dia akhiri dengan tauhid. 5 hari menjelang wafat, Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu di akhir hayat Nabi. Padahal sahabat sudah mencapai puncaknya keimanan pada saat itu. Tetap Nabi dakwakan dakwah tauhid. Dakwah tauhid nggak pernah surut sepanjang hayatnya Rasulullah SAW. Para sahabat hafal Quran, hafal hadis, mereka amalkan, tetap ayat-ayat tentang tauhid nggak pernah berhenti diturunkan oleh Allah Taala. Jadi itu harus kita ingat. Tetap harus mendakwakan dakwah tauhid. Sekarang kita lihat kondisi umat yang ada sekarang ini, yang mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita lihat, dan harus dijawab dengan jujur. Sebagian masih nggak datang ke dukun? Masih. Datang ke kubur-kubur wali masih ada nggak? Masih. Ini perbuatan syirik. Karena mereka datang, tujuan mereka bukan sekedar ziarah, tapi ada lebih daripada itu apa? Minta barokah, minta dimudahkan rezekinya, minta supaya dilariskan dagangannya, supaya diberikan jabatan atau yang lainnya. Ini syirik semuanya. Atau minta disembuhkan penyakit, dijauhkan dari malapetaka. Ini syirik. Ini syirik, ini bisa membatalkan syahadatnya dia. Makanya harus terus didakwakan dakwah. Dan ini orang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, masih jutaan dari umat Islam. Belum lagi kaum-kaum yang lain yang jelas-jelas musyrik, kaum kafirin. Jadi dakwah tauhid nggak boleh surut sepanjang kehidupan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Karena itu tujuan dan pokok makhluk ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ini yang harus terus, nggak boleh berhenti dakwah ini sampai diwafatkan oleh Allah. Karena kondisi manusia tetap masih berbuat kesyirikan, masih malingkan ibadah. Seandainya nih sudah ngaji, masya Allah sudah, dia mentauhidkan Allah, tidak datang ke kubur-kubur, tidak ke dukun-dukun, tidak percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal yang lain, nggak percaya sudah. Tapi ada yang perlu dibersihkan dari dia tentang hatinya. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak boleh riya. Ini harus dibersihkan. Meskipun dia sudah mencapai puncaknya tauhid, tetap harus dibersihkan hatinya. Belum lagi penyakit-penyakit hati yang lain yang harus dibersihkan. Riya termasuk syirik. Belum lagi keinginan-keinginan dia terhadap dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak orang mengharapkan dunia, sedangkan orang mengharapkan dunia bisa nggak mencium aroma sorga. Dia nuntut ilmu tapi ingin mendapatkan dunia dari nuntut ilmu. Kata Nabi, nggak mencium aroma sorga. Ini akan harus bersihkan hatinya, niatnya harus ikhlas karena Allah. Jelas? Nah, silakan yang lain. Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari Abu Safanah di Tahuna, Sulawesi Utara. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bila kita niat sholat duha untuk mendapatkan rizki, maka ini bisa termasuk syirik dan terkena ancaman dari surat Hud ayat yang ke-15. Lalu bagaimana Ustaz kita bersifat
pertengahan untuk mengikhlaskan niat itu. Karena kita hanya beribadah kepada Allah saja. Ini uluhiyah. Di satu sisi juga meyakini rububiyah, bahwasanya Allah pemberi rezeki yang terbaik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Fadhol. Ya, seorang di dalam beribadah kepada Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa syarat ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah ya murni karena mengharapkan wajah Allah. Soal rezeki itu pasti dikasih oleh Allah. Kita ingin mendapatkan ganjaran, boleh. Dalam ibadah mendapatkan ganjaran, mengharapkan ganjaran boleh. Seperti hadis Nabi tentang puasa, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, ihtisab, talabul ajr, mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi orang ibadah karena Allah, tapi samping itu juga untuk mendapatkan ganjaran. Yang kedua, yaitu dia wajib mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Ini syarat ibadah dua, ikhlas. Yang kedua ittiba. Sekarang dengan ibadah kita kepada Allah, jangan kita tujukan untuk mendapatkan rezeki, jangan. Ibadah sholat duha ingin dapat rezeki, ini salah, nggak boleh. Sholat malam supaya dapat rezeki salah. Tapi di tengah sholat malam kita berdoa minta rezeki boleh. Tapi ibadah itu sendiri nggak boleh kita pakai untuk mencari rezeki dengan ibadah itu. Perhatikan itu. Karena dalam ibadah itu juga tetap rezeki akan dikasih oleh Allah. Ini perhatikan. Karena ada orang yang dia tadi pertanyaannya sholat duha ingin dapat rezeki supaya usahanya maju. Ibadah karena Allah. Tapi di samping dia itu berdoa kepada Allah, boleh, nggak ada masalah berdoa. Tapi sholatnya tetap karena Allah SWT. Seperti sholat malam, di tengah malam dia berdoa karena tengah malam dikabulkan orang berdoa. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Allah bertanya siapa yang mau doa, Allah kabulkan doanya. Siapa yang minta akan dipenuhi permintaannya. Siapa yang minta ampun akan diampunkan dosanya. Dan itu ada setiap malam. Sholatnya jelas karena Allah. Tapi di samping tengah-tengah itu dia berdoa, atau dalam sholat dia berdoa, boleh minta rezeki, minta dimudahkan urusannya, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia sholat karena mengharapkan sesuatu. Jangan. Dia tetap tujuannya mengharapkan sorga. Itu yang harus kita ingat. Karena rezeki pasti dikasih sama Allah. Seperti Allah menyebutkan tentang sholat aja, contoh. Ketika kita menyuruh istri kita, anak kita sholat, disuruh Allah sabar. Kemudian Allah sebutkan, kami nggak minta rezeki, tapi kami akan berikan rezeki pada kamu. Allah sebutkan dalam surat Thaha di ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabarlah. Kata Allah, kami nggak minta rezeki, tapi kami akan berikan rezeki kepada kamu. Jadi kata Allah, dengan kamu ibadah sholat itu bukan berarti Allah butuh rezeki, enggak. Allah nggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya dengan ibadah kita kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita rezeki dan diberikan keberkahan. Dan ibadah juga bagian dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang paling nikmat kita bisa ibadah kepada Allah. Nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini rezeki yang mahal. Termasuk kita nuntut ilmu ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Meskipun kita diberikan rezeki yang pas-pasan, tapi kita bisa nuntut ilmu, kita bisa baca Quran, kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Ini nikmat, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lainnya. Syukur kita kepada Allah. Maka itu harus kita tumbuhkan. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Cuma kita harus merasa qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Makanya akan ditambah rezeki itu dan diberikan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan. Karena tiap hari kita minta rezeki kepada Allah. Setiap pagi ibadah subuh tadi kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Itu tiap hari kita minta.
Setiap hari kita minta. Jadi niat kita tetap semuanya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, ikhlas karena Allah. Dan kita harus beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. 6. Selanjutnya. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari Ibnu Nasim di Purwokerto, Jawa Tengah yang bertanya sebagai berikut. Ustadz tadi telah menjelaskan kepada kami bahwa meminta-minta dalam Islam adalah haram hukumnya. Lalu Ustadz, bagaimana dengan hukum meminta tolong kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa atau kita sulit mengerjakannya sendiri? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Tentang masalah minta tolong, yang pertama ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Yang pertama kali kita wajib untuk minta tolong hanya kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai manusia dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Disuruh tolong menolong. Termasuk tolong menolong yaitu pinjam meminjam. Termasuk tolong menolong. Dia tidak boleh minta. Sekarang nggak boleh minta pada orang. Sekarang bagaimana? Dia butuh uang, pinjam boleh. Minta nggak boleh, tapi pinjam boleh. Karena Allah menyuruh untuk tolong menolong. Pinjam meminjam termasuk tolong menolong. Boleh kita meminjamkan. Kalau kita ada harta lebih, ada orang fakir, miskin, dia pinjam, kita berikan. Orang nggak mampu, kita pinjamkan. Cuma tetap ada perjanjian. Kapan dia bayarnya, kapan dia gantinya, harus dan wajib dipenuhi. Kemudian tolong menolong seperti yang disebutkan tentang kita punya pekerjaan, kita nggak sanggup untuk mengerjakannya, kita minta tolong, boleh secara hukum syar'i. Kan ta'awun 'alal birri wat taqwa itu merupakan prinsip dalam agama Islam. Suruh tolong menolong. Kita harus tolong menolong dalam agama ini. Seperti teman dengan teman saling membantu. Kemudian orang tua, artinya anak membantu orang tuanya, itu biasa dalam agama. Kita dengan tetangga saling membantu apa yang bisa kita bantu. Semua seperti dalam Islam. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi yang nggak boleh yang tidak boleh ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yang nggak boleh itu tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Selama itu kebaikan boleh minta tolong. Kalau memang orang yang kita minta tolong dia mau dan dia rela, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mau, nggak boleh kita paksa. Semuanya harus tergantung kepada keikhlasan dalam saling membantu antara sesama muslim dengan muslim lainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah Ustadz sampaikan. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Muhammad Irsyad. Oh, dengan Bapak Irsyad di. Silahkan pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, bahwa seperti surga dan neraka itu kan udah lama sama Allah ditetapkan bahwa pengisinya siapa, yang mengisi itu, yang surga siapa, yang neraka itu siapa. Dan saya pernah dengar itu akan penuh katanya isinya. Jadi kan kita memang istilahnya jauh-jauh sebelum diciptakan udah ditentukan sama Allah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Maksud saya Pak Ustadz, apakah kita punya bisa memiliki kekuasa atas diri kita sendiri gitu Pak Ustadz, untuk bahwa kita akan memilih A atau memilih B, atau memang tidak bisa sama sekali bahwa ya udah nanti kamu pasti meninggal, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Oh iya, Kang. Silakan Ustadz untuk diberikan pencerahan. Fadhal. Pembahasan tentang masalah iman kepada al-qada wal qadar, kita pekan yang lalu bahas tentang rukun iman, ada 6.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Yaitu iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Kita wajib imani. Dan termasuk yang tadi kita bahas tentang rububiyah, itu Allah yang mengatur alam semesta, dan semua yang terjadi di langit Allah yang atur, dan Allah sudah tetapkan bahwa semua takdir makhluk ini Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah ciptakan semuanya. Kataballahu maqadir khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, Allah telah menetapkan, mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya semua berjalan yang ada sekarang ini, semua berjalan apa yang Allah sudah catat, Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz, semuanya. Jadi apa yang terjadi, apa aja yang terjadi di langit, di bumi, apakah itu kemenangan, kekalahan, musibah, petaka, dan segala macam, orang itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, celaka, itu sudah Allah tetapkan semuanya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah tetapkan. Ini wajib kita imani. Seorang mukmin wajib mengimani. Karena yang pertama yang menjelaskan Allah dalam Al-Quran, yang kedua menjelaskan Rasulullah SAW. Kewajiban kita untuk mengimani. Ini kewajiban kita untuk mengimani. Yang kedua, kewajiban kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya kita wajib untuk mengimani dan kita wajib untuk mengamalkannya. Tugas kita iman dan amal, bukan memikirkan. Tugas kita sebagai seorang hamba mengimani dan mengamalkan. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita melaksanakan sekarang ini apa yang Allah akan ciptakan akan datang, atau dengan apa yang Allah sudah tetapkan, Lauh Mahfuz?" Kita melakukan sekarang ini dengan apa yang Allah sudah ciptakan di Lauh Mahfuz. Kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang ini, seperti kita duduk di tempat ini Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, buat apa kita beramal kalau sudah ditetapkan?" Fafimal amalul yaum. Kemudian kata Nabi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian karena semua sudah Allah mudahkan apa yang Allah ciptakan atasnya. Allah ciptakan untuknya. Artinya beramal. Yang wajib kita, bagi kita mengamalkan. Yang pertama mengimani, yang kedua mengamalkan. Untuk mengamalkan ini Allah sudah jelaskan di mana, di Quran. Nabi sudah jelaskan bagaimana amal-amal yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga dan amal-amal yang menjauhkan kita dari api neraka. Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini, apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan lengkap. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap, semua sudah jelas. Tinggal kita mengamalkan. Makanya kita harus mengaji thalabul ilmi sehingga kita tahu apa sih amal-amal yang dapat masukkan manusia ke surga, apa sih amal-amal yang menjauhkan kita dari api neraka. Kita akan tahu dengan kita ngaji, nuntut ilmu, dengan kita baca buku-buku ulama salaf, kita baca, kita amalkan, udah kewajiban itu. Bukan kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti, apakah kita masuk surga atau tidak. Ya amal, itu nggak perlu kita pikirkan, kita nggak tahu, itu ghaib bagi kita, ghaib bagi kita. Maka kita jauhkan apa yang Allah Rasulnya sebutkan, ini syirik, ini masuk neraka, ini dosa besar, jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau disebutkan ini masuk ke surga, ini membawa ke surga, kita jalankan. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan itu mudah semuanya, nggak sulit, semuanya mudah. Makanya Nabi menyebutkan tadi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal kalian karena semua sudah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Mudahkan. Kalau memang dia orang yang mau taat, mudah, nggak sulit. Kita nggak dipaksa oleh Allah.
Kita berhak untuk memilih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau iman silakan, mau kufur silakan. Orang mau menuju jalan ini, dua jalannya. Wa hadainahu najdain, kami tunjuki dua jalan. Fa alhama fujuraha wa taqwaha. Wa najdain dalam surah Al-Balad. Kemudian fa alhama dalam surah Asy-Syams. Dua jalan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Allah sudah ilhamkan kepada hati manusia, jalan ini baik, ini jalan ini buruk. Sudah tahu dia jalannya. Ketika dia memilih yang buruk dan terus melakukan yang buruk, yang salah siapa? Dia yang salah. Dia yang salah, dia milih. Sekarang ini ada minuman, ini ada air putih, di sini ada khamr. Dia pilih khamr, yang salah dia. Dia bisa tinggalkan khamr, dia pilih air putih. Yang salah manusia. Kenapa dia pilih itu? Jalan ini udah tentukan, ini baik, ini buruk. Ini pengajian, ini maksiat. Dia pilih maksiat, yang salah manusia. Makanya semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah sudah ciptakan. Tergantung kita, kita harus berusaha untuk terus melakukan amal-amal saleh dan minta tolong pada Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan tentang imannya. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Apa yang bermanfaat, jalankan. Mudah, nggak sulit. Seperti antum datang ke pengajian, nggak sulit, nggak berat. Ke kantor bisa kok. Masa ke tempat pengajian nggak bisa? Ke kantor jauh, ke Jakarta sampai. Masa ke tempat pengajian nggak sampai? Sholat di masjid 5 waktu berjamaah, mudah, nggak sulit. Kenapa nggak sampai sholat berjamaah? Ke kantor bisa sampai. Kok kalau sholat nggak bisa sampai? Baca Quran, kenapa nggak bisa? Baca koran bisa, kenapa baca Quran nggak bisa? Baca Facebook bisa, kenapa baca Quran nggak bisa satu hari? Nggak bisa. Semuanya mudah kebaikan. Sedekah mudah, nggak sulit. Untuk berbuat maksiat orang mudah kok, keluarkan uang, nggak pakai hitungan. Kenapa untuk sedekah nggak bisa? Semuanya kebaikan mudah, nggak sulit. Kejelekan itu sebenarnya sulit, tapi karena digoda oleh setan dianggap mudah. Seperti itu. Sebenarnya kejelekan itu sulit. Artinya mau lakukannya agak sulit, tapi kebaikan mudah, nggak ada penghalang. Kalau cobaan ada, nanti ada dalam. Tapi tetap aja karena digoda oleh setan, semuanya akhirnya jadi mudah dan jadi biasa. Makanya kita berusaha bagaimana minta tolong pada Allah agar dimudahkan kita. Maka Nabi selalu minta kepada Allah sorga, supaya dimudahkan jalannya menuju sorga. Maka doa yang paling baik yang kita minta kepada Allah, sorga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sorga, jauhkan dari api neraka. Terus minta kepada Allah. Sehingga apa? Dengan permintaan itu Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amal-amal baik yang dengan itu kita masuk sorga. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita oleh Allah untuk tetap di atas Islam dan Sunnah. Dan juga kita harus terus untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Dan majelis ilmu termasuk majelis penyubur iman. Antum datangi. Yang diajarkan Quran wa Sunnah pahami salaf, majelis ilmu penyubur iman. Sehingga iman kita akan subur. Baca Quran menyuburkan iman, berzikir menyuburkan iman, berbuat kebaikan lakukan itu, sehingga tambah kuat iman kita. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini sudah kita bahas di buku ini ada. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, pemahaman dan keyakinan. Imanan wa yaqinun fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhallahu taala yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta kesehatan untuk Ustadz sekeluarga
dan kita dapat menimba ilmu dari beliau di kesempatan Sabtu yang akan datang insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang ada di Bogor yang turut menyelenggarakan kajian pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Kepada kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kita mengilmui pelajaran ini dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV